Ozo. Nama saya Nadia, dan saya sekarang sedang berada di Prancis. Sekarang saya minta maaf dulu karena sekitar saya ini berisik, jadi mungkin audionya kurang clear. Ya, minta maaf untuk hal tersebut. Saya minta maaf untuk hal tersebut. Ya, tujuan saya membuat video ini untuk membagikan pengalaman saya, bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan di Prancis. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, sama sekali tidak mudah, karena saya sendiri harus berusaha mencari pekerjaan selama 5 bulan sampai akhirnya mendapatkan tawaran CDI. CDI itu atau CDI itu kontrak yang tidak mengikat, jadi tidak ada batas waktunya. Jadi kalau misal kita mau resign, kita bisa resign gitu aja tanpa ada kontrak, misalnya harus 1 tahun, 2 tahun. Nah, jadi perjalanan saya dimulai dari saya mencari pekerjaan di awal bulan April, karena April saya pulang ke Indonesia, dan kemudian saya kembali ke sini untuk mencari pekerjaan karena saya sudah menuntaskan kuliah saya S2 di Prancis. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan di sini ada beberapa hal yang harus dimiliki. Setidaknya punya visa pelajar. Dalam kasus saya visa pelajar, tapi bisa mendapat diperbolehkan untuk mencari pekerjaan. Kemudian atau harus punya visa pekerja. Untuk yang kasus kedua saya kurang tahu karena saya tidak berpengalaman untuk hal tersebut, tapi saya berpengalamannya untuk sebagai student, sebagai pelajar, kemudian pekerjaan di kampus. Seperti itu. Hal yang harus kita garis bawahi untuk mendapatkan pekerjaan itu, kita harus benar-benar terorganisir karena tidak mudah. Mungkin di Indonesia juga tidak mudah, tapi yang saya alami sekarang ya, saya mencari pekerjaannya di Prancis. Bagaimana cara saya mengorganisir dalam perjuangan mencari pekerjaan ini adalah dengan membuat task list. Jadi task list saya itu setiap harinya harus apply 20 tempat per hari. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah kita harus memiliki CV, curriculum vitae, dan cover letter yang bagus. Karena kalau CV kita itu tidak bagus dan tidak, maksud saya dalam hal ini tidak bagus itu seperti tidak tersusun dengan rapi, maka kemungkinan besar sebelum kita melakukan interview sudah direfuse dari pihak perusahaannya. Karena kemungkinan besar banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk memfilter pelamar pekerjaan. Karena kan kalau mereka membuka lamaran pekerjaan, akan banyak yang masuk, dan itu bisa jadi 1.000 atau 2.000 atau banyak sekali, dan akan sulit untuk mereka untuk membaca satu persatu, sehingga mereka akan menggunakan AI untuk artificial intelligence untuk mensortir, sehingga memiliki
sebuah CV yang tertata dengan rapi itu sangatlah penting. Karena awalnya saya kurang memperhatikan hal tersebut, kemudian ketika saya telaah, ternyata CV saya sedikit berantakan dan saya harus memperbaiki itu. Kemudian cover letter itu juga penting karena di situ kita tidak hanya memberikan list, kan seperti kita ketahui kalau di CV itu kan list, tapi kalau di cover letter itu seperti bercerita. Nah, di dalam bercerita itu kita harus bisa menyampaikan bahwa kita memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dalam pekerjaan yang mereka buka. Nah, jadi apa aja tuh kita rangkum dulu. Dari pertama kita punya visa yang memperbolehkan untuk bekerja, syarat utama. Kemudian setelah itu cover letternya harus bagus, CV-nya harus bagus, terorganisir. Dalam hal ini kita juga perlu menjadi disiplin karena kalau kita hanya melakukannya sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian libur, kemudian sekali 2 hari, 3 hari libur lagi, saya rasa itu akan memperlambat kita dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi akan lebih baik jika kita itu melakukannya secara rutin. Dan yang saya lakukan di sini itu dari Senin sampai hari Jumat saya apply terus 20 tempat per hari. Terlihat banyak, tapi sebenarnya itu dapat dilakukan 20. Ada hal penting lainnya yang perlu digarisbawahi, yaitu kemampuan berbahasa Prancis, karena kita ingin mendapatkan pekerjaan di Prancis. Saya awalnya tidak 100% ingin mendapatkan pekerjaan di Prancis. Saya awalnya hanya berpikir yang penting saya mendapatkan pekerjaan, jadi tidak mesti ada di Prancis atau di Indonesia, saya apply saja. Tapi in the end ternyata saya diterimanya di Prancis, mendapatkan tawarannya di Prancis, bukan di perusahaan Indonesia. Saya melalui banyak interview, saya udah nggak bisa menghitung lagi berapa banyak interview yang telah saya lewati, dan itu tidak hanya dalam negeri atau di Indonesia, tapi juga di Prancis, jadi dua-duanya. Interview juga sangat penting karena ketika kita interview, kita harus bisa menjadi seorang yang profesional. Ucapan kita harus bisa jelas dimengerti, karena interview yang kebanyakan saya alami selama ini adalah online interview. Jadi tidak tatap muka langsung, koneksi internet juga harus bagus, berpakaian rapi juga harus dilakukan, itu perlu. Sehingga ketika kita interview, HR atau hiring team, mereka bisa melihat, oh, orang ini serius dalam melamar pekerjaan di perusahaan mereka gitu. Kemudian yang saya alami juga di sini ketika saya mencari pekerjaan, ada saat-saat saya merasa hopeless karena sudah terlalu lama, tapi tetap saja tidak diterima walaupun sudah melakukan beberapa interview, tapi akhirnya juga tidak diterima. Hal ini harus kita hadapi dengan cara pertama sabar dan tidak putus asa,
karena saya sempat putus asa. Dan ketika saya sudah mulai putus asa, saya berpikir lagi, saya sudah melakukan sejauh ini, saya rasa usaha saya akan sia-sia jika saya stop begitu saja. Sehingga hal tersebut membuat saya kembali bersemangat untuk mencari pekerjaan lagi. Dan akhirnya saya sekarang sudah diterima di salah satu perusahaan di Prancis untuk CDI. Saya rasa itu saja yang bisa saya share atau bagikan. Saya akan membagikan sedikit potongan video ketika saya mengorganize hari-hari saya melakukannya dengan Google Calendar. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore saya sudah punya list apa yang harus saya lakukan, walaupun saya tidak punya pekerjaan saat itu. Jadi kalau orang pikir kamu pengangguran, kamu banyak waktu ya, enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Sebenarnya justru di saat itu saat struggle-nya, karena ada rasa tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu yang membuat kita tidak nyaman. Ya, saya tidak tahu orang lain bagaimana, tapi saya jadi saya ingin cepat-cepat keluar dari hal tersebut. Saya ingin kembali ke dunia kerja, karena sebelumnya saya sudah pernah bekerja di Indonesia. Nah, sekarang saya ingin jadi Prancis. Cara saya untuk mengorganisir keseharian saya adalah dengan menggunakan Google Calendar dan membuat kegiatan saya dengan tertata rapi seperti ini, sehingga saya bisa melihat progres saya dengan baik. Kemudian saya juga menggunakan Notion page seperti ini agar saya tahu to-do list saya sehari-hari telah tercapai atau belum. Saya akan menunjukkan juga CV saya. Ini adalah CV saya dalam bahasa Perancis, dan ini CV saya yang dalam berbahasa Inggris. Kemudian saya akan menunjukkan cover letter saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semangat untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Merci beaucoup.